pemangku kekuasaan. Ya, seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kabimas, seperti yang disampaikan oleh Soekarno, untuk pentingnya generasi muda. Iya kan? Kita katakan misalnya, katakan oleh Bang Isan, orang semuanya menginginkan masa muda, karena inilah masa emas. Ketika kita rambut putih, kita cat jadi hitam dan kelihatan muda. Ketika diri kita opong, kita akan tinggi palsu dan muda. Jadi ini menandakan bahwa orang selalu menginginkan masa muda dan masa itu sudah terlewatkan. Bagi saya juga sudah terlewatkan. Tapi bagi Anda yang masih generasi muda, jangan sia-siakan masa itu, karena itu masa emas. Kalau Anda sia-siakan itu, Anda akan menyesal. Ada satu fase dalam kehidupan Anda yang terlewatkan. Kalau fase itu terlewatkan, yakinlah Anda akan menjadi orang dewasa yang tidak dewasa. Ya, seperti kata pepatah dikatakan seperti ini. Jika Anda ingin menjadi pembicara hebat, maka jadilah pendengar yang hebat. Itu pasti seperti itu. Karena rumpukan kebijakan itu satu-satu dia pasti kita lalui. Ya, kembali kepada kekuasaan tadi. Kita lihat sekarang kiprah pemuda, khususnya KMPI. Secara nasional, kabupaten provinsi, gerakan pemuda KMPI hari ini mulai tumbuh melalui proses degradasi dan segala macam. Hari ini gerakan pemuda, maaf hari ini kalau saya mengkritisi sedikit, artinya apa? Mungkin dengan saya kritisi kita bisa melakukan semua ide-ide yang cemerlang terhadap gerakan pemuda. Kita lihat hari ini gerakan pemuda lebih cenderung pada persoalan isu-isu politik. Itu pun pada isu kekuasaan, bukan pada isu pemberdayaan. Hari ini dibutuhkan kita kaum muda berperan pada persoalan isu-isu pemberdayaan, bukan pada isu-isu pertarungan politik. Ya, kita dituntut tidak berpikir pragmatis, bukan berpolitik praktis. Ada masanya nanti. Ya, saya nggak mungkin lagi berpikir seperti Anda, tapi saya harus melalui proses ini sekarang. Saya harus praktis, saya harus pragmatis. Tapi Anda selaku pemuda yang punya idealitas tinggi, punya energi yang kuat, dibutuhkan ungkapan ini. Pemikiran Anda hari ini sangat holistik, sangat original. Kita hari ini berpikir punya kepentingan. Saya berpikir punya kepentingan. Pak dari Kapolres punya kepentingan. Pak Wenda punya kepentingan. Pak Kasih punya kepentingan. Semua kami punya kepentingan. Tapi hari ini Anda orisinil, bersih pemikiran. Dibutuhkan politik dan tekanan. Dan saya berharap melalui pimpinan ini kita ada BPRK, ke depan DPRK ini bisa mengagendakan adanya dengar pendapat dari generasi muda. Mungkin ya, dengan adanya dengar pendapat dari generasi muda, kita bisa menyentuh isu-isu yang selama ini tidak terdengar oleh kita. Jadi seperti lagu tadi, bagi DPR itu menyakitkan, tapi saya senang lagu ini. Artinya apa? Kekuasaan itu tidak bisa berjalan pada sisi negatif, karena kekuasaan itu membuat kita lalai. Di sana ada nepotisme, korupsi, dan kolusi. Hari ini kita terjebak dalam situ. Tapi jika pemuda bermain pada politik praktis, maka dia akan terjebak dengan kekuasaan dan itu merugikan generasi berikutnya. Ya, dia ada lagi berpikir positif. Pasti semuanya berpikir kepentingan dan itu menguntungkan personal. Siapa ketuanya? Awak kayu mana? Apa dijawab? Hari ini berpikir kumulatif terhadap Anda semua. Jika ketua bergeser, tegak. Hari ini ada wakil bupati, kita butuh dia berikan support positif terhadap pemerintah hari ini. Bukan hanya kita merengek pada beliau, tapi juga kita tuntut, kita kritisi. Dan dituntut pemuda hari ini tidak bersifat egoistik, membebek, ikut-ikutan narkoba, kriminal. Hari ini kita punya karakter, harus membangun kepribadian pemuda secara maksimal. Ya, jadi seperti itu. Kemudian satu lagi yang saya sampaikan bahwa ada 4 hal yang perlu dibangun oleh KMPI hari ini. Yang pertama, saya catat KMPI sebagai wadah pemuda harus kembali pada kita ya. Sebagai wadah penghibur pemuda untuk melakukan pemberdayaan, bukan pada politik praktis. Hari ini KMPI ini bukan saya katakan hebat dan bukan saya katakan buruk, tetapi yo kali melulu. Anu HI binan, anu PI binan, seharusnya tidak seperti itu. Ada tahapan yang harus dilalui, ada target-target. Nah ini, apa?
KMI. Karena pernah jaya pada masa Akbar Tanjung, jaya sekali. Kemudian pada masa siapa? Saya tulis. Saya buka buku tadi siapa-siapa yang memang hebat menaungi KMI. Dan saudara Jamal menurut pandangan saya hebat pada saatnya. Benar saudara. Dan apabila ada ketua KMI yang naik pada hari ini, sulit mengimbangi kemampuan beliau. Seperti itu. Dan beliau punya satu yang sangat berat. Kemudian satu lagi, karena ini terakhir waktu 5 menit, ya. Syarat juga buat panitia, besok-besok jangan banyak seperti ini. Kalau bisa 6 panelis kita buat 2 sesi. Jadi semua panelis tidak fokus ngomongnya hari ini. Sebenarnya sangat penting saya lihat semuanya. Seperti itu. Kemudian satu lagi ini yang penting bahwa sikap yang perlu dibangun adalah wadah untuk mengembangkan sikap-sikap kepemudaan yang kritis dan progresif, menghindari sikap membebek seperti saya katakan tadi, yang membebeknya ikut-ikutan. Tidak ada suatu sikap ide-ide yang cemerlang yang baru yang bisa dia sampaikan. Jadi jangan pemuda, menyahana lagi nya pemuda. Hari ini tidak ada pemuda yang berada di kata depan, tidak ada. Nah pemuda yang hari ini demo tentang program pemerintah, tidak ada. Yang ada demo tentang presiden, yang ada demo tentang hasil pemilu. Jangan itu, jangan ini. Bukan itu pemuda. Pemuda harus menempatkan posisinya pada tempatnya masing-masing. Persoalan pemerintahan, ada orang yang melakukan kontrol. Kita DPR juga melakukan kontrol terhadap pemerintah hari ini, dan banyak LSM yang lain. Pemuda juga melakukan kontrol karena dia punya sign of krisis, ya, sign of sosial, sign of politik. Tapi jangan sampai ditunggangi. Kalau sudah ditunggangi, karakter itu sudah tidak ada. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.